Hai teman-teman, selamat datang di Hani Farida Small Garden. Hari yang baru, semangat baru. Jadi kali ini ikut aku buat berkebun di rumahku. Dan buat kalian jangan lupa follow, subscribe, dan dukung channel ini biar bisa berkembang. Oke teman-teman, jadi hal yang pertama aku lakukan adalah menata ulang perbungaanku. Jadi di depan ini mau aku ganti dengan bunga yang mereka itu tahan panas teman-teman. Karena sebelumnya yang di depan ini tempatnya aglonema. Karena aglonema itu kan bunga yang dia tidak tahan panas. Jadi aku pindah ke belakang dan aku ganti dengan bunga yang tahan panas. Ada Brickleaf variegata, ada Sansevieria variegata, terus ada Koin variegata. Pokoknya banyak yang lainnya aku lupa ya teman-teman. Di sini aku tata sedemikian rupa. Dan aku juga mendapatkan bibit bunga dari ibuku, katanya disuruh memperbaiki dan menanam ulang. Ya udah, tanpa pikir panjang langsung aja aku eksekusi. Di sini hal yang pertama yang aku lakukan adalah mengambil bunganya teman-teman. Ini aku juga ada aglonema jenisnya heng-heng yang ya cukup murah sih kalau heng-heng ini. Ada bibit jahe juga dan aku mau pindah tanam bunga favorit aku yaitu mata kucing. Bunganya itu kecil-kecil tetapi dia itu bagus banget kalau banyak gitu ya, bisa meruyuk gitu loh teman-teman. Dan di sini langsung untuk sementara aku pindah tanamnya di polybag karena aku belum punya pot. Untuk medianya aku menggunakan campuran dari tanah, arang sekam dan juga pupuk kandang seperti ini teman-teman. Kalau sudah ditata sedemikian rupa nanti mau aku taruh di tempat yang teduh. Kalau banyak sih langsung aku tanam di kebun ya teman-teman. Karena masih sedikit ya sudah kita tanam di polybag saja nggak apa-apa. Nah, ini untuk bunganya langsung kita pindah di sini saja. Lanjut kita mau berkegiatan di kebun. Jadi di sini tuh sekitar rumah mesku ya, pekarangannya aku ubah menjadi kebun kecil yang aku tanami berbagai jenis tanaman. Di sini ada bibit dari rosella yang kelihatannya berjubel di sini. Akhirnya aku ambil teman-teman buat kita pindahkan ke tempat yang space-nya lebih luas kayak gitu. Ini jenisnya rosella merah ya teman-teman, yang biasanya bisa dibuat teh kayak gitu. Aku pindah di sini aja. Jadi di sini dulu itu sedikit cerita teman-teman. Aku tinggalnya di rumah mes dan di samping rumah mesku ini ada rumah mes yang sudah nggak terpakai, yang sudah terbengkalai kayak gitu. Aku bersihkan, aku rubah total menjadi kebun mini seperti ini. Aku banyak banget menanam jenis sayuran di sini. Ada untuk perbuahannya aku menanam pisang tanduk, ada juga pisang ambon, pokoknya banyak deh teman-teman. Nah ini aku juga kemarin beli rosemary yang biasanya dibuat masak-masak kayak di itu loh teman-teman, di restoran kayak gitu, biasanya buat campuran daging untuk menambah aromatik ya. Di sini aku belinya dulu itu satu polybagnya hanya 7.000, murah banget kan, dan dia juga tahan terhadap tanaman yang ada di daerah panas kayak gitu. Karena memang kita itu ketika menanam di daerah panas, kita juga harus menyesuaikan nih teman-teman, tanaman apa aja sih yang sekiranya bisa tumbuh dan hidup di daerah kita yang cukup ekstrim ini. Jadi aku tuh kayak harus memilah-milih tanaman, kira-kira tanaman apa yang cocok yang bisa hidup di daerahku yang panas gitu. Di sini aku juga mau pindah tanam seledri. Kemarin aku juga beli seledri teman-teman, karena kalau nyemai itu ya ampun, lamanya luar biasa banget. Jadi aku juga pernah ya sudah nyemai seledri dari biji dan dia itu lama banget. Akhirnya daripada nunggunya kelamaan dan efisiensi waktu itu lebih penting, aku beli aja, toh juga murah gitu, per polybagnya hanya 4.000 dan sudah bisa dapat bibit seledri yang serimbun ini. Karena ini terlalu rimbun, ini aku akhirnya pecah jadi dua. Nah ini aku bagi dua ya teman-teman. Akarnya itu agak berjubel, jadi kita harus hati-hati buat mindahinya. Langsung aja aku tanam. Untuk medianya masih sama ya teman-teman, medianya aku menggunakan tanah, arang sekam, sama pupuk kandang. Pupuk kandangnya aku menggunakan kotoran kambing karena itu menurut aku yang lebih bagus gitu ya daripada pupuk-pupuk yang lainnya. Di sini sudah aku tanam di polybag, jadi buat ketahanan panganku sementara teman-teman, tuh kan sudah cocok. Ini dulu sebenarnya bekas polybag sayuran yang aku ubah ke polybag
untuk tanaman stroberi. Dan kalian tahu apa yang aku bawa? Coba tebak teman-teman. Yap, betul banget. Jadi yang aku bawa ini adalah sampah organik dapur. Aku itu dalam pengelolaan sampah organik dapur, utamanya limbah rumah tangga, itu aku olah seperti ini teman-teman. Nah, aku fungsikan untuk pupuk tanaman. Jadi aku buat galian kecil di sekitar perakaran. Terus untuk sampah organiknya yang udah aku kumpulin, aku kasihkan di situ lalu aku timbun. Ini tuh cara yang efektif biar tidak bau kemana-mana dan juga bisa sebagai pupuk tanaman, nutrisi tanaman, dan yang terpenting adalah ramah lingkungan. Jadi ketika aku tinggal di mes itu hampir gak pernah aku membuang sampah itu keluar. Itu pun ya teman-teman, kalau misalkan ada sampah plastik kayak gitu, biasanya aku fungsikan buat bahan bakar kalau misalkan aku mau masak di tungku kayak gitu loh teman-teman. Jadi aku bakar di tungku atau aku buat ya tempat kecil, space kecil gitu khusus untuk pembakaran sampah plastik. Jadi bisa mandiri, aku gak pernah buang keluar dari lingkungan rumah mesku itu. Finishing aku lanjut buat siram-siram tanaman karena tanaman tadi sudah ditanam, waktunya untuk kita siram. Hari ini cukup mendung tetapi kita harus tetap semangat buat berkebun. Salam satu hobi.